Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Darmansyah dengan NPM 2023-297. Izinkan saya di sini untuk menjelaskan tentang peran sumber daya alam, manusia, dan buatan dalam pengembangan berkelanjutan untuk matkul kependudukan dan lingkungan hidup. Untuk yang pertama adalah untuk pengertian sumber daya. Jadi untuk sumber daya itu adalah komponen penting dalam perekonomian dan lingkungan. Pemanfaatan sumber daya secara efektif dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan teknologi, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas 3 jenis sumber daya alam. Yang pertama sumber daya alam, yang kedua sumber daya manusia, dan yang ketiga sumber daya buatan. Dan juga saya akan mengeksplorasi, maksud saya kita akan mengeksplorasi bagaimana ketiganya saling terkait dan berperan dalam pengembangan berkelanjutan. Dan untuk yang pertama adalah sumber daya alam. Jadi teman-teman, untuk sumber daya alam adalah semua yang diperoleh dari lingkungan tanpa campur tangan manusia. Mereka mencakup segala sesuatu dari air, tanah, udara, hutan, mineral, hingga sumber energi seperti minyak dan gas. Dan untuk jenis-jenisnya, seperti sumber daya terbarukan termasuk air, hutan, energi matahari, dan angin. Sumber daya ini dapat diperbarui atau tidak habis jika dikelola dengan bijaksana. Dan yang kedua adalah sumber daya tak terbarukan, seperti minyak gas dan mineral, yang memiliki jumlah terbatas dan tidak dapat diperbarui dalam jangka waktu manusia. Untuk kemudian pentingnya sumber daya alam. Jadi teman-teman yang perlu teman-teman ketahui, sumber daya alam memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi dan keberlanjutan. Mereka menjadi bahan baku untuk berbagai industri dan menyediakan energi untuk memproduksi dan transportasi. Namun eksploitasi berlebihan sumber daya alam dapat merusak siklus dalam lingkungan hidup. Untuk yang kedua adalah sumber daya manusia. Jadi teman-teman di sini pengertian dari sumber daya manusia itu seperti kapasitas manusia untuk bekerja, berinovasi, dan menciptakan nilai. Aspek ini mencakup keterampilan, pengetahuan, pengalaman, dan bakat. Dan juga untuk sumber daya manusia ini dapat terpenuhi secara terus-menerus jika adanya SDM yang memiliki nilai yang tinggi. Jadi maksudnya SDM nilai tinggi itu apa sih? Jadi nilai SDM yang tinggi itu mencakup seperti bagaimana skillnya, bagaimana pengalaman pekerjaannya, dan bagaimana uh, uh, bagaimana tolak ukur atau apa yang dipunyai oleh SDM tersebut. Dan peran sumber daya manusia atau SDM, sumber daya manusia adalah kunci untuk pengembangan teknologi dan inovasi. Jadi manusia itu telah terus berinovasi dari zaman dahulu ya. Dari zaman dahulu sampai sekarang, dari zaman Nabi Adam dan sampai sekarang. Dan dengan keterampilan dan pengetahuannya, sumber daya manusia dapat meningkatkan produktivitas dan menciptakan produk baru yang mendukung perekonomian. Jadi maksudnya mendukung perekonomian ini adalah dalam sektor industri dan juga dalam sektor perdagangan. Dan pentingnya juga pendidikan dan pelatihan untuk SDM atau sumber daya manusia sangatlah penting. Karena apa? Untuk meningkatkan yang namanya skill. Dan kemudian investasi dalam pendidikan dan pelatihan sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan memberikan keterampilan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan industri dan mendorong inovasi. Pelatihan yang berkelanjutan membantu tenaga kerja tetap relevan dan perubahan teknologi.
Jadi teman-teman, di sini untuk pendidikan dan pelatihan untuk sumber daya manusia itu sangatlah penting karena untuk meningkatkan skill untuk meningkatkan skill dan juga, eee bagaimana sih, caranya untuk meningkatkan skill itu? Untuk meningkatkan skill tuh banyak hal ya yang kita bisa dapat lakukan untuk meningkatkan skill kita. Yang pertama adalah, kita, memiliki pengalaman. Yang kedua kita, juga mengambil kursus atau pendidikan. Dan yang ketiga adalah kita selalu belajar, dan dari belajar itu dari juga, jika kita melakukan kesalahan itu juga termasuk pengalaman dan juga dapat meningkatkan skill kita. Karena dari pengalaman atau kesalahan yang telah kita lakukan, jadi kita tahu apa sih yang harus kita lakukan dan apa sih yang tidak perlu kita lakukan. Nah, dan yang ketiga ya atau yang terakhir adalah sumber daya buatan. Sumber daya buatan mencakup segala sesuatu yang dibuat oleh manusia melalui proses manufaktur atau konstruksi, seperti gedung, mesin, dan infrastruktur. Peran sumber daya buatan memungkinkan kegiatan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup. Infrastruktur jalan dan jembatan mempermudah transportasi, sedangkan mesin mempercepat produksi. Jadi teman-teman, untuk sumber daya buatan tuh seperti mesin, traktor, motor, dan juga dan lain-lain. Pokoknya apa yang membantu kehidupan kita sehari-hari. Dan yang paling mudah itu seperti, kendaraan atau transportasi ya. Jadi itu, adalah sumber daya buatan yang dapat membantu kita dalam segala hal. Untuk, dampak sumber daya buatan meski bermanfaat ya, sumber daya buatan itu dapat berdampak pada lingkungan. Proses manufaktur dapat menghasilkan polusi dan pembangunan infrastruktur dapat mengubah lanskap alami. Oleh karena itu, penting untuk mengelola sumber daya buatan dengan cara yang berkelanjutan. Jadi untuk teman-teman, untuk, sumber daya buatan ini walaupun memiliki banyak manfaat yang dapat kita dapatkan, tetapi ada hal-hal mungkin yang perlu kita, perhatikan secara bijak dan kita gunakan secara bijak. Karena, eee, suatu yang berlebihan tuh kadang tidak baik, seperti kebanyakan alat transportasi seperti mobil, itu kan menimbulkan yang namanya polusi ya. Jadi mungkin mungkin pemerintah itu, harus memberikan solusi, atau nggak harus dari pemerintah sih, jadi harus dari diri kita sendiri dulu. Bagaimana caranya agar, sumber daya buatan itu tidak, eee, di apa ya, digunakan secara berlebihan. Nah, baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang sumber daya alam manusia, sumber daya alam dan buatan dalam pengembangan berkelanjutan. Cukup sekian dari saya, mohon maaf, mohon ridho, mungkin jika ada kesalahan dalam pengucapan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.